Kembali lagi bersama saya, Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Pada segmen 2 ini kita akan membahas tentang konsep-konsep termodinamika gas, terutama terkait dengan aliran kompresibel. Nah, jadi terkait dengan ideal gas thermodynamics ya, jadi di sini kita akan membicarakan terkait dengan persamaan umum gas ideal ya. Jadi ini ada rho sama dengan P per RT atau terkadang ada dalam bentuk PV sama dengan nRT dan itu sama saja persamaannya hanya saja bentuknya itu berbeda-beda ya. Nah, kemudian di sini terkait dengan R-nya. Jadi R di sini adalah konstanta dari sebuah gas ya, dan juga di mana di sini ada lambda. Ini adalah lambda ini merupakan konstanta gas universal dibagi dengan M gas. Nah, ini adalah molekuler ininya ya substansinya dari suatu gas. Jadi untuk menentukan R, jadi dari konstanta gas universal dibagikan dengan M dari suatu gas tersebut ya. Nah, terkait dengan termodinamika dari suatu gas ideal ya, jadi kita akan membicarakan terkait dengan menganalisis internal energi, entalpi, dan juga specific heat ratio atau K-nya ya. Jadi sebenarnya ini ada pada kuliah termodinamika, jadi saya hanya menjelaskan secara singkat saja ya. Nah, jadi kalau misalnya internal energi atau U di sini ya, ini dalam U itu atau internal energi merupakan fungsi dari CV yaitu konstan spesifik dalam volume konstan ya. Nah, jadi di sini CV itu adalah bentuk merupakan fungsi dari DU per DT terhadap temperatur ya. Nah, jadi di sini bisa kita substitusi menjadi seperti ini. Jadi internal energi adalah fungsi dari CV dalam satuan temperatur ya. Nah, kemudian untuk mengetahui bagaimana perubahan internal energi, jadi U2 min U1 sama dengan integral dari T1, T2, CV dikalikan dengan DT ya. Nah, jadi secara umum CV di sini merupakan fungsi dari T ya, tetapi secara umum biasanya itu CV-nya ini diasumsikan konstan sehingga persamaannya menjadi seperti ini ya. Jadi perubahan entalpi itu adalah CV dikalikan dengan perubahan temperatur dalam CV konstan ya. Begitupun dengan entalpi, hanya saja entalpi ini bentuknya itu dalam pressure konstan ya, dalam bentuk ya, tekanan konstan ya. Jadi di sini untuk entalpi itu dia adalah fungsi dari U ditambahkan P terhadap rho-nya ya. Jadi dia tidak hanya entalpi, tidak hanya internal energi, tetapi di sini ada dalam bentuk tekanannya. Nah, kemudian untuk CP sendiri ya, ini adalah konstan spesifik panas dalam pressure konstan. Jadi dia adalah fungsi dari entalpi, perubahan entalpi terhadap perubahan temperatur sehingga dia akan menjadi seperti ini ya. Jadi entalpi itu adalah fungsi dari CP terhadap perubahan DT-nya. Nah, sehingga untuk menganalisis perbedaan atau perubahan entalpi H2-H1 itu adalah integral dari T1 T2 hingga T2. Ini adalah fungsi dari CP dan dikalikan dengan DT, dan CP di sini adalah fungsi dari temperatur ya. Jadi sebenarnya seharusnya itu dalam aslinya CV dan CP itu dalam fungsi temperatur. Jadi kalau misalnya temperatur rendah CP-nya itu sekian, dan kalau misalnya pada T2 misalnya temperatur tinggi CP-nya juga sebenarnya berubah ya dalam fungsi temperatur. Nah, kemudian seperti biasa juga dalam analisis gas ideal ini biasanya diasumsikan konstan sehingga persamaannya seperti ini. Nah, kemudian terkait dengan konstan specific ratio di sini adalah K ya. Jadi ini adalah perbandingan antara CP specific ratio-nya heat-nya konstan specific heat dari konstan pressure dibagi dengan konstan volume ya. Jadi atau misalnya kita ubah lagi menjadi seperti ini ya. Jadi akan diubah disubstitusikan dari persamaan R dan juga K-1. Jadi sehingga seperti ini, dan juga untuk CV-nya itu adalah R dibagikan dengan K-1. Nah, jadi untuk ideal gas thermodynamics ini perlu diperhatikan lagi karena pada aliran kompresibel ini semua properties ini akan digunakan ya. Nah, sekarang kita membahas terkait dengan entropi. Jadi ini juga entropi ini terkait dengan tingkat ketidakteraturan dari suatu sistem termodinamika ya. Jadi kalau misalnya S2 min S1 sama dengan 0 itu artinya isentropik ya. Jadi nanti kita akan mempelajari terkait dengan isentropic flow. Nanti juga kita akan mempelajari normal shock. Nah, kalau normal shock itu dia prosesnya tidak isentropik ya. Nah, jadi entropi ini dia itu tidak berubah terhadap jika entropi itu dia tidak berubah ya, atau S2 min S1 jika tidak ada friksi atau heat transfer. Nah, kemudian di sini asentropik proses itu atau proses isentropik ya, ini adalah proses jika tidak ada friksi dan heat transfer ya. Nah, jadi perubahan entropi ini sangat penting ya, terutama dia itu terkait dengan perubahan energinya, dan juga perubahan entropi ini akan sangat berkaitan dengan temperatur, pressure, dan juga density. Nah, terutama pada saat nanti ada yang namanya
properties dari stagnasi ya. Nah, jadi ini persamaan ini telah diturunkan ya. Jadi secara umum untuk gas ideal perubahan suatu entropi dalam volume konstan dan juga pressure konstan di sini ini adalah persamaannya ya. Jadi untuk penurunannya Anda bisa membaca dari buku. Nah, kemudian terkait dengan hubungan antara T, rho dan P ini bisa digabungkan pada kasus isentropik ya. Jadi ini digabungkan jika misalnya S2 min S1 sama dengan 0 dan juga S2 min S1 sama dengan 0. Jadi ini dikombinasikan, disubstitusi ke sini. Dan juga tidak lupa dari hubungan dari constant specific heat-nya itu di sini disubstitusikan juga ke dalam sini. Nah, sehingga kita akan mendapatkan hubungan dari temperatur ini apa density dan juga tekanan terhadap ininya ya apa namanya K atau constant specific heat rasionya. Dan juga di sini bisa kita simpulkan juga bahwa P per rho K ini sama dengan konstan ya untuk kasus isentropik. Hal yang baru pada properties di mekanika fluida ini adalah terkait dengan stagnation properties ya, atau misalnya kamu juga sudah belajar terkait dengan tekanan, kecepatan stagnasi, dan juga rho stagnasi ya. Jadi ini pada saat itu properties stagnasi di sini adalah kondisi saat misalnya kalau misalnya di compressible flow nanti kita akan mempelajari terkait dengan suatu benda yang bergerak dengan cepat ya. Dan tentunya di sini dia memiliki kecepatan, temperatur dan juga tekanan ya, tekanan, temperatur dan juga densitas tertentu sebelum dia pada realnya ya, bukan kondisi stagnasi. Nah, tapi pada kondisi stagnasi yaitu pada saat zero velocity dan zero elevation dan juga dalam kondisi frictionless dan juga tidak ada heat transfer atau isentropik. Jadi kita bisa mengevaluasi berapakah stagnation propertiesnya karena stagnation properties ini pada kasus isentropik itu pada state 1 dan state 2-nya itu sama ya. Di sini adalah perlu diingat bahwa nanti ini akan sangat membantu pada ininya pada kasus misalnya ada suatu aliran secara isentropik gitu ya. Nah, jadi untuk menganalisis stagnasi ini tentunya kita harus mengubah yang tadinya misalnya yang kecepatan datang di sini dia memiliki kecepatan, kemudian tekanan, temperatur dan juga entropi. Nah, kemudian di sini harus kita ubah bagian kecepatannya sehingga dia akan menjadi temperatur, tekanan, entropi dan lain-lainnya. Jadi di sini Z-nya itu akan sama dengan 0, V-nya sama dengan 0 dan dengan menggunakan analisis Bernoulli di sini dengan analisis persamaan energi ya. Jadi lebih advance lagi. Jadi kita akan bisa mendapatkan hubungan-hubungan terhadap ini ya. Jadi yang ada 0,0 di sini ini adalah stagnation properties, sedangkan T di sini ini adalah temperatur pada saat itu pada saat dia bergerak pada kecepatan tertentu ya. Jadi di sini adalah untuk mencari tekanan stagnasinya, misalnya ini temperatur stagnasi ya berarti dia adalah T dalam fungsi Cp, T dan velocity-nya dan juga terkait dengan hubungan P0 atau tekanan dan juga densitas kita menggunakan persamaan yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 2 terkait dengan topik konsep-konsep termodinamika gas. Tentu saja ini adalah materi review dari materi termodinamika ya, dan jika Anda masih bingung atau masih belum paham betul terkait dengan materi ini, tentunya Anda harus membuka buku referensi terkait dengan buku mekanika fluida dan juga buku dari termodinamika ya. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada segmen berikutnya.